Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nurin Agustina dari kelompok 6 Hukum Bisnis Islam akan menyampaikan materi tentang pengertian usaha, pengusaha, serta perusahaan. Usaha merupakan kegiatan perorangan yang menerapkan tenaga serta kreativitas. Misalkan dalam bidang dagang, usaha seseorang yaitu menuangkan ide-ide kreatif ke dalam pembuatan suatu produk, pengembangan suatu produk, serta pemasaran produk tersebut ke media sosial ataupun yang lainnya. Pengusaha atau pelaku usaha merupakan perorangan atau setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum. Menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa pelaku usaha merupakan perorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang berdiri atau berkedudukan di Republik Indonesia yang menyelenggarakan usaha dalam bidang ekonomi. Sedangkan dalam Undang-Undang Perdagangan, pelaku usaha merupakan perorangan atau bidang usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang berdiri dan berkedudukan di Republik Indonesia serta menyelenggarakan usaha dalam bidang dagang. Perusahaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, serta melakukan perjanjian-perjanjian dagang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu memperoleh laba atau keuntungan secara maksimal. Sumber hukum perusahaan itu tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas dan peraturan perundangan terkaitan yang lainnya. Hukum perusahaan sendiri yaitu merupakan hukum perdata yang menerapkan tentang niaga atau bisnis yang berkaitan dengan ekonomi nasional dan pembangunan bangsa yang dimulai pada masa proklamasi hingga saat ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, perusahaan disebut sebagai persekutuan karena perusahaan didirikan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang melibatkan antara dua orang atau lebih. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat dikatakan sebagai usaha perorangan. Materi selanjutnya yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Perbedaannya dengan persekutuan yaitu terletak pada jumlah pengusahanya. Dalam perusahaan perseorangan, jumlah pengusahanya hanya satu orang, sedangkan pada persekutuan, itu jumlah pengusahanya setidaknya 2 orang atau lebih. Modal dalam perusahaan perseorangan ini hanya milik satu orang saja, dan biasanya itu jumlahnya tidak besar. Aturan hukum mengenai usaha perseorangan di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam aturan tersendiri. Aturan tentang perusahaan perseorangan dapat dilihat dalam UU tentang wajib daftar perusahaan. Sesuai dengan definisi yang disebutkan oleh pasal 1 huruf B Jumsto, pasal 1 huruf D UU tentang wajib daftar perusahaan, bahwa yang dimaksud perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Meskipun perusahaan perseorangan tidak diatur khusus dalam suatu aturan perundang-undangan tersendiri, tetapi keberadaan perusahaan perseorangan ini diberi ruang oleh pemerintah untuk dapat berkembang dan diakui eksistensinya. Perusahaan perseorangan wajib untuk mendaftarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, nama dan alamat, nama perusahaan dan merek perusahaan, alamat perusahaan, jumlah modal, dan tanggal dimulainya usaha dan tanggal pendaftaran.
Perkenalkan, nama saya Putri Kurnia Izati Ulia dengan NIM 132. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perusahaan bukan badan hukum dan perusahaan badan hukum. Yang pertama yaitu perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan bukan badan hukum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama persekutuan perdata. Perusahaan yang merupakan persekutuan perdata diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan. Dari definisi tersebut dapat diuraikan ciri-ciri tentang persekutuan perdata, yaitu yang pertama adanya perjanjian kerjasama, yang kedua adanya pemasukan sesuatu atau inbring, yang ketiga yaitu bertujuan untuk memperoleh laba, yang keempat yaitu adanya pembagian keuntungan. Selanjutnya yaitu firma. Persekutuan firma tidak diatur dalam KUH Perdata, melainkan diatur dalam KUHD, yaitu pasal 16 KUHD, yaitu persekutuan firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Persekutuan firma disekutukan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk melakukan usaha. Seperti juga persekutuan perdata, bentuk persekutuan firma juga sering kali dibentuk oleh orang-orang yang profesi sama untuk melakukan usaha bersama. Ciri-ciri persekutuan firma yaitu yang pertama menjalankan perusahaan yang merupakan syarat formal, yang kedua menggunakan nama bersama, yang ketiga tanggung jawab sekutu bersifat pribadi secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu perseroan komanditer. Definisi tentang CV tercantum dalam pasal 19 KUHD yang menyebutkan persekutuan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu atau beberapa orang persero yang secara tanggung jawab menanggung untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis sekutu dalam CV, yaitu yang pertama sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Selanjutnya yaitu perusahaan berbadan hukum atau perseroan terbatas. Pasal 3 ayat 1 UU PT menyebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Artinya, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas pada saham yang disetor ke dalam perseroan. Ciri-ciri perseroan terbatas yaitu yang pertama berbentuk badan hukum, yang kedua memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari harta pribadi, yang ketiga yaitu modal terbagi atas saham-saham, yang keempat tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai saham yang diambilnya, yang kelima didirikan berdasarkan perjanjian karena disebutkan adanya kesepakatan pada pendiri minimal dua pihak. Yang keenam yaitu melakukan kegiatan usaha dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Syarat-syarat pendirian perseroan terbatas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama persyaratan formal pendirian perseroan terbatas. Yang kedua, prosedur pendirian perseroan terbatas. Yang ketiga, organ perseroan terbatas. Organ perseroan terbatas dibagi menjadi 3, yaitu rapat umum pemegang saham atau RUPS. Wewenang yang dimiliki RUPS yang tercantum dalam beberapa pasal dalam UU PT yaitu yang pertama mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan komisaris, yang kedua menyetujui penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan atau pemisahan, yang ketiga yaitu menyetujui pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, yang keempat yaitu menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan, yang kelima yaitu mengubah anggaran dasar, yang keenam membubarkan perseroan, yang ketujuh mengumumkan pembagian laba atau dividen. Yang kedua yaitu direksi. Pengertian direksi menurut UPT adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Wewenang direksi yaitu yang pertama menjalankan kepengurusan perseroan, yang kedua mewakili perseroan di dalam
dan di luar pengadilan. Yang ketiga, memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain. Yang keempat, pengajuan usul kepada pengadilan negeri agar perseroan dinyatakan pilot setelah didahului dengan persetujuan RUPS. Yang ketiga yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Kewenangan komisaris menurut UU PT yaitu yang pertama bertanggung jawab atas pengawasan perseroan, yang kedua wajib dengan iktikat baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Yang ketiga membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. Yang keempat melapor pada perseroan tentang kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lainnya. Yang kelima yaitu memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Menjalankan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi secara bersama berdasarkan undang-undang. Pasal 1 ayat 1 UU Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dilihat dari perannya, koperasi mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya. Yang kedua fungsi sosial dalam bentuk kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya. Secara umum, jenis koperasi dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, koperasi konsumsi, yang kedua, koperasi simpan pinjam, yang ketiga, koperasi produksi, yang keempat, koperasi jasa, dan yang kelima, koperasi serba usaha. Pembedaan jenis koperasi di samping berdasarkan pada usahanya, juga ada yang membedakan berdasarkan pada jenis usaha, asas, dan prinsipnya. Jenis koperasi yang demikian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional, pengelolaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan koperasi syariah, pengelolaannya mengacu pada ketentuan dalam ajaran atau syariat Islam. Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan syariah terdiri atas 2 kelompok lembaga, yaitu LKBB dan lembaga keuangan berbentuk non-bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah unit usaha syariah dan bait al-mal wat tamwil. Tentang hukum koperasi dalam Islam, sebagai ulama menganggap koperasi sebagai akad mudharabah, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara 2 orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha sedangkan lainnya melakukan usaha atas dasar profit sharing atau membagi keuntungan. Baik, saya di sini Enggar Purbaningrum, NIM 12405193095 akan menjelaskan tentang pengertian dari yayasan. Pengertian dari yayasan dalam Undang-Undang tentang Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan yang tidak mempunyai anggota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri yayasan. 1. Yayasan didirikan oleh 1 orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya menjadi awal kekayaan yayasan itu. Kedua, kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai dari tujuan yayasan itu sendiri. Ciri-ciri yang ketiga yaitu yayasan mempunyai tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ciri-ciri selanjutnya, yayasan tidak mempunyai anggota. Untuk mendirikan sebuah yayasan harus dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum dan dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, struktur organisasi yang ada di yayasan terdiri atas
pembina, pengurus yayasan, dan pengawas.